Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Putriani dengan NIM 2019-14-3390. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri dan Bella Septiani dengan NIM 2019-14-3376 dari kelas 5 JPG SD dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran SD dengan dosen pengampu Bu Hajah Noviati Magister Pendidikan. Di sini kami akan mempresentasikan materi pembelajaran tematik di SD. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah salah satu jenis pembelajaran berbasis topik atau tema yang digunakan untuk menghubungkan beberapa konsep mata pelajaran sehingga anak-anak dapat lebih mudah memahami suatu konsep karena mengajarkan beberapa mata pelajaran hanya berdasarkan satu topik atau tema. Pembelajaran tematik mempunyai beberapa manfaat, antara lain menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan utuh, melatih siswa untuk memahami hubungan antar mata pelajaran, memungkinkan siswa untuk memanfaatkan keterampilannya yang dikembangkan dari mempelajari keterkaitan antar mata pelajaran. Pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang pertama, siswa mudah memutuskan perhatian pada suatu tema tertentu. Yang kedua, siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antara mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengkaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Yang kelima, siswa mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Yang keenam, siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lain. Yang ketujuh, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara tematik dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan. Waktu selebihnya dapat digunakan untuk remedial, pemantapan, atau pengayaan. Permasalahan dan solusi pembelajaran tematik di SD. Permasalahan yang ada yaitu guru bingung untuk menentukan seperti apa penyampaian atau gaya belajar yang akan disampaikan pada siswanya. Buku tematik hanya sedikit atau lebih dangkal pembahasannya. Tugas yang pembahasannya tidak terdapat pada buku tematik. Solusinya, perlu ada sosialisasi pemerintah melalui sekolah tentang penggunaan buku tema pada siswa SD. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien. Pencetusan metode belajar yang kreatif dan menyenangkan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Bella Septiani. Kepada Saudari Bella Septiani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bella Septiani, NIM 2019-143376, ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Nadia tadi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai karakteristik tematik di sekolah dasar. Yang pertama, tematik itu berpusat kepada anak. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung pada anak. Yang ketiga, pemisahan antar mata pelajarannya tidak nampak. Yang keempat,
menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran. Yang kelima, tematik itu bersifat luas. Dan yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mengenai kekuatan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Yang pertama, tematik itu memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Yang kedua, menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan anak. Yang ketiga, hasil belajarnya dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. Yang keempat, tematik juga mengembangkan keterampilan berpikir anak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Baiklah, dalam pembelajaran tematik itu memiliki 3 landasan pembelajaran. Yang pertama, landasan filosofis, yang kedua, landasan psikologis, dan yang ketiga, ada landasan yuridis. Baiklah, adapun kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran tematik. Kelebihan pembelajaran tematik diantaranya mendorong guru untuk berkreativitas. Artinya, di sini guru itu dituntut untuk memiliki wawasan, pengetahuan, pemahaman, dan kreativitas dalam sebuah pembelajaran. Yang kedua, memberikan guru untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang utuh, dinamis, menyeluruh, dan bermakna, sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan kesiapan siswa. Yang ketiga, mempermudah dan memotivasi siswa untuk mengenal, menerima, menyerap, dan memahami hubungan antara konsep, pengetahuan, dan nilai yang terdapat dalam setiap mata pembelajaran. Yang keempat, tematik itu lebih menghemat waktu, tenaga, biaya, dan sarana, juga menyederhanakan langkah-langkah dalam pembelajaran. Selain itu juga, tematik memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, menuntut peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas, kreativitas tinggi, keterampilan, kepercayaan diri, dan etos akademik yang tinggi, dan berani untuk mengemas dan mengembangkan materi. Yang kedua, dalam pengembangan kreativitas akademik, menuntut kemampuan belajar siswa yang baik dan aspek inteligensi. Yang ketiga, pembelajaran tematik memerlukan sarana dan sumber informasi yang cukup, banyak, dan berguna untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang diperlukan. Yang keempat, memerlukan jenis kurikulum yang terbuka untuk mengembangkannya. Yang kelima, pembelajaran tematik itu memerlukan sistem penilaian dan pengukuran, yaitu seperti objek, indikator, dan prosedur yang pastinya terpadu. Yang keenam, pembelajaran tematik tidak mengutamakan salah satu atau lebih mata pelajaran dalam proses pembelajarannya. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan.